Ya, pemirsa kembali kita lanjutkan dulu kita. Sayang sekali kita masih belum terhubung dengan pejabat Kementerian Perhubungan untuk menanyakan lebih detail apa isi sebetulnya dari peraturan baru itu. Betul. Ya. Tapi kemudian kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, Pak Soeharto. Saya masih ingin tahu mengenai efek yang akan terjadi ke depan. Kalau misalnya katakan bahasanya ataupun kalimatnya begitu ya, penerbangan murah dibatasi, ditertibkan ataupun dihapuskan, apapun kalimatnya itu, lalu yang bisa dilakukan oleh penerbangan-penerbangan yang mengklaim diri mereka adalah LCC ini apa? Ketika misalnya peraturan itu betul-betul diterapkan. Nah, menurut Anda bagaimana ini efek ke depan? Apakah mereka nanti akan bangkrut begitu apa? Dan mereka terancam kehilangan bagian besar dari pangsa pasarnya seperti itu. Ya, ini saya belum tahu ya kan, tetapi kalau kita melihat fenomena pertumbuhan penumpang kita yang bisa dikatakan sangat tinggi ya, kita mencatat periode 2001 sampai dengan 2010-2011 itu di atas 15% pertumbuhan penumpang ya di kita, traffic kita sangat tinggi sekali. Nah, lalu kan timbul persoalan, ternyata seluruh bandara kita kan over capacity ya, dan kita juga itu menyadari itu, artinya kemampuan kita dalam rangka mengantisipasi menyediakan infrastruktur ya, termasuk dari sisi SDM-nya baik kuantitas maupun kualitasnya ya. Nah, itu yang kita memang mengalami katakanlah kekurangan. Nah, ini menjadi PR, sehingga bagaimana Anda mengawasi pesawat dengan baik, bagaimana Anda mengawasi operator dengan baik, bagaimana Anda mengawasi operator bandar udara dengan baik, bagaimana Anda mengawasi perbaikan pesawat dengan baik kalau inspekturnya kurang. Gitu loh. Jadi itu yang akhirnya menyebabkan tanda petik kualitas penerbangan kita akhirnya ya tidak atau belum tinggi seperti itu. Nah, bahwa apakah nanti dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan penumpang bisa terganggu? Saya tidak bisa menjawab secara pasti karena kan harus dikaji, tapi bisa ya mungkin terganggu, bisa juga tidak. Yang terganggu dalam pengertian begini, orang kan terbang karena tadi yang kelas tadi kan yang dia mencari yang relatif murah. Ya, nah kalau dengan ada mulai katakanlah naik, dia kan berpikir tadinya setahun dia 4 kali, mungkin akhirnya setahun cukup 2 kali. Sementara hitung-hitungan di kami bahwa penumpang itu naik pesawat terbang itu setahun kita buat rata-rata ya, kita buat rata itu 4 kali dalam setahun, tinggal dikali aja. Sebenarnya kita belum mencapai 10% dari jumlah penduduk kita yang sebanyak 250 juta karena satu orang terbang setahun 4 kali rata-rata. Ini yang menarik tadi Pak Soeharto sempat mengatakan juga ya Egan, kalau ini seperti kebijakan panik karena jatuhnya QZ8501. Apakah memang tidak ada cara lain untuk memastikan kalaupun harga ditekan, yang dikorbankan itu bukanlah maintenance fee? Selain tadi Anda sudah mencontohkan pemeriksaan berkala yang harus lebih transparan, adanya pemeringkatan dan juga lembaga independen yang mengaudit seperti itu. Apakah ada cara lain untuk kita sebagai penumpang bisa memastikan bahwa walaupun dia kasih harga murah, tapi dia tidak mengorbankan yang menjadi safety aspect? Iya, jadi seperti itu. Tadi dengan pemeringkatan tadi, dengan pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi dengan ketat, dengan benar ya, didukung oleh tenaga-tenaga inspektorat yang memang mencukupi dan memang qualified. Dan ada pemeringkatan yang dilakukan dengan metode yang lebih baik ya, dengan cara yang baik gitu kan ya, dan disampaikan kepada masyarakat, itu menjadi menambah ketenangan buat penumpang. Pemeringkatan gitu. Ini accident rate maksudnya? Ya termasuk itu, artinya gini, kepatuhan maskapai terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan gitu loh. Jadi itulah sifatnya mandatori pemerintah. Jadi coba dicek bagaimana SDM-nya, apakah dia punya sertifikasi, punya lisensi, kemudian apakah masih berlaku atau tidak, karena kan harus terus diperbarui. Iya, setiap sekian periode kasih perbarui ya. Jadi kemudian pesawatnya juga, engine-nya juga, dan seterusnya begitu. Kalau menurut Pak Soeharto, semua maskapai penerbangan hingga saat ini selalu mematuhi aturan itu ya, maksudnya untuk perawatan, SOP, semua segala macam itu tanpa cacat begitu kan? Nah ya, ini kata-kata tanpa cacat kan sulit bagi kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita bisa mengetahui gitu loh ya kan? Ya maka itu tadi salah satu instrumennya, toolsnya adalah dengan adanya pemeringkatan dan transparansi tadi. Kalau nggak, masyarakat nggak tahu Pak. Nggak tahu gitu ya dan kan? itu hanya aksesnya dari pemerintah begitu ya menurut Anda? Oh iya. Tapi Anda sebagai karena itu otoritas penerbangan. Pengamat bisnis aviasi ya, selama ini Anda kalau harus memberikan angka persentase berapa persen dari seluruh perusahaan maskapai lokal kita yang
benar-benar disiplin dan patuh terhadap semua peraturan yang seharusnya sesuai standar internasional dari maintenance, dari SDM-nya, on time, safety. Iya, iya. Jadi gini, ini kan bicara sistem penerbangan, tidak ditentukan oleh hanya satu mata rantai ya, tetapi semua saling sinergi, saling bekerja sama. Nah, kalau kita melihat pemeringkatan yang terakhir atau yang pertama katakanlah waktu itu kalau nggak salah bulan Juli 2007 pertama kali pemerintah membuat pemeringkatan 1, 2, 3. Ya, apa yang terjadi? Ketika dirilis tidak ada satupun airline kita yang masuk peringkatan 1, pemerintah sendiri yang bikin pemeringkatan. Ada beberapa yang masuk peringkat 2 termasuk penerbangan BUMN, yang lainnya masuk peringkat 3. Anda bisa menilai sendiri sebagai masyarakat. Ya. Begitu. Itu mencerminkan tingkat kepatuhan ya operator maskapai di dalam peraturan atau menyangkut segi keselamatan keamanan penerbangan, yang itu memang disyaratkan oleh ICAO. Nah, dari situ kita bisa menilai gitu. Baik, tapi kalau secara keseluruhan Anda menilai yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengatur tata kelola perhubungan kita di udara itu tidak hanya dalam kebijakan yang paling baru, tapi secara keseluruhan menurut Anda sudah cukup baik, Pak Bujang? Dibandingkan dengan yang lalu, saya melihat ada peningkatan. Tapi bahwa peningkatannya apakah tinggi, nah saya belum bisa menilai, karena sekali lagi kita harus melakukan katakanlah kajian ya dan sebagainya. Kalau enggak sulit, Pak. Kita kan harus punya satu dasar yang meyakinkan begitu. Tapi bahwa kejadian seperti ini sebenarnya PR dari masa lalu. Ini kan pemerintahan yang relatif baru. Saya tidak bermaksud membela siapa-siapa ya. Pak Menteri juga baru ya kan, baru katakanlah 3 bulan 4 bulan. Jadi ini PR masa lalu sebenarnya. Memang harus dibenahi. Di sisi positifnya, saya setuju pembenahan di penerbangan kita, sistem penerbangan kita dari hulu ke hilir itu harus dilakukan dengan dengan penuh kesungguhan dan integritas yang tinggi. Oke, baik. Terakhir, saya tanyakan sekali lagi Pak, untuk mengkonfirmasi, untuk menegaskan tidak ada hubungan antara LCC dengan tingkat keselamatan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau dilakukan ya tadi comply tadi dengan penuh kesungguhan. Oke, baik. Karena memang jangan sampai orang jadi discouraged to fly ya. Ya, betul. Karena tadi judul dialognya now not everyone can fly. Orang tiap hari kita lihat pemberitaan terus jadi nggak mau traveling, jadi takut begitu ya untuk nggak mau naik Di pesawat. dunia penerbangan internasional itu sangat berkembang di Eropa, di Amerika ya kan, dan mereka punya rating yang bagus, bahwa di kita ada 1-2 airline yang kebetulan mendeklar LCC masih kelakuan seperti itu. Itulah fungsi pemerintah yang menegur, tapi jangan disalahkan LCC-nya gitu loh. Pak Suharto, sayang sekali sampai di akhir dialog kita belum tersambung dengan pejabat Kementerian Perhubungan. Namun demikian kita nanti akan simak terus kira-kira sebetulnya seperti apa sih kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Suharto telah bergabung sama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak.